Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai asesmen psikologi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Christine Evani Boyong, Sheila Stefani Alfionita, Akwik Mai Purba, Dini Septianingrum, dan juga Maria Natalia Saraina Lamen. Asesmen yang akan dibahas tentang 1. Dasar asesmen, 2. Penggunaan asesmen, 3. Informed Consent Assessment, 4. Interpretasi hasil asesmen, 5. Penyampaian data dan hasil, 6. Menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait asesor. Dasar asesmen. Dalam asesmen psikologi, prosedur yang dilakukan secara sistematis. Pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologis. Adapun yang termasuk dalam asesmen yaitu prosedur observasi, wawancara, dan pemberian alat tes. Adapun hal-hal yang dibahas dalam dasar asesmen yaitu yang pertama pemberian alat tes sesuai dengan kompetensi, yang kedua membuat kesepakatan dengan lembaga tempat bekerja mengenai pengadaan, penggunaan, dan penguasaan instrumen asesmen, yang ketiga laporan hasil asesmen hanya dilakukan oleh psikolog yang kompeten, yang keempat tetap mendokumentasikan hasil asesmen walau dianggap tidak berguna. Contoh kasus sederhana, seorang dosen magister lulusan ilmu sains melakukan asesmen dan menegakkan diagnosa. Ia bekerja sama dengan seorang psikolog yang mengetahui bahwa dosen tersebut lulusan magister ilmu sains, tetapi psikolog tersebut membiarkan bahkan tidak mempermasalahkan melakukan asesmen. Keterangan, dari pembahasan dasar asesmen nomor 2 tersebut, sudah jelas bahwa dosen tersebut melanggar kode etik, karena seorang magister lulusan sains hanya boleh melakukan asesmen, tetapi tidak boleh melakukan penegakan diagnosis, dan seorang psikolog seharusnya tidak boleh diam saja. Penggunaan asesmen. Psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, yaitu wawancara, observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat melalui proses yang pertama adaptasi, yang kedua administrasi, yang ketiga penilaian atau skor, yang keempat menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat, dan teknik penggunaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen antara lain, yang pertama konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama hendaknya menggunakan tes yang sudah diuji reliabilitas dan validitas pada populasi. Yang kedua, bila belum diuji reliabilitasnya, hendaklah dijelaskan kekuatan dan kelemahan tes tersebut. Yang ketiga, dalam pengembangan alat tes psikologi dan ilmuwan psikologi, hendaklah menggunakan prosedur psikometri yang sesuai prosedur yang tepat, terkini, dan profesional. Yang kedua, administrasi dan kategori tes. Asesmen psikologi adalah pedoman prinsip yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. 3. Kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Kategori A, tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Contohnya tes DISC, Papikostik, MBTI. Yang kedua, kategori B, tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Contohnya tes Kreaplin. Selanjutnya kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan seperti statistika, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Contohnya tes Binet. Kategori D, tes yang juga membutuhkan pemahaman testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar dengan pengalaman 1 tahun, disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut, contohnya tes WISE dan IST. Yang keempat, pemberian asesmen oleh psikolog yang tidak kompeten hendaklah dihindari.
Hal yang dapat dilakukan adalah dengan yang pertama, psikolog yang kompeten dapat menawarkan jasa pada psikolog lain. Yang kedua, psikolog tersebut harus secara akurat mendeskripsikan validitas dan reliabilitas serta prosedur standar dari tes. Yang ketiga, psikolog yang menggunakan jasa psikolog lain yang lebih kompeten tetap bertanggung jawab mengawasi interpretasi dari hasil asesmen. Yang kelima, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog atau ilmuwan tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan sekarang, di mana kondisi relatif hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun. Namun, dalam kondisi atau keperluan khusus, harus dilakukan pengetesan kembali. Informed consent dalam asesmen. Psikolog harus melakukan informed consent sebelum melakukan asesmen. Informed consent dapat dilakukan dalam situasi tertentu, antara lain, yang pertama, pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Contoh sederhana, untuk mengetahui motif dari sebuah pembunuhan, psikolog dimungkinkan melakukan sebuah asesmen terhadap pelaku tanpa melalui prosedur informed consent secara menyeluruh. Yang kedua, merupakan kegiatan rutin suatu lembaga, misalnya perusahaan yang rekrutmen karyawan. Pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Contohnya, pelaksanaan asesmen yang digunakan untuk menentukan hak asuh yang akan diberikan untuk orang tua yang bercerai. Interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor. Yang pertama, instrumen yang digunakan. Yang kedua, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin semua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Contoh kasus sederhana, ketika interpretasi dengan klien dengan latar belakang ibu rumah tangga, sebaiknya menggunakan kata-kata sederhana agar tidak ambigu. Penyimpanan data dan hasil asesmen. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, memahami penyampaian data dan hasil asesmen psikologi. Yang kedua, memahami pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik. Yang ketiga, penggunaan dan penguasaan sarana pengukuran psikologi. Selanjutnya, adapun hal-hal yang dibahas terkait penyampaian data hasil asesmen yaitu yang pertama terkait data asesmen. Data asesmen psikologi adalah data atau alat yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekaman psikologi. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog atau ilmuwan psikolog yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindakan lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Selanjutnya, terkait hasil asesmen. Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Layanan hasil ini juga dapat disampaikan kepada sama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen. Dalam hal ini seperti bahasa dan istilah yang dipahami pengguna jasa. Contoh kasus sederhana, seorang psikolog A merekomendasikan kliennya kepada psikolog lain, sebut saja C, tetapi psikolog A tidak memberikan data hasil asesmen kliennya kepada psikolog C, sehingga psikolog C harus mengasesmen klien tersebut dari awal yang pada akhirnya hasil tersebut mengalami bias, karena klien sudah pernah melakukan atau mengalaminya. Menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Adapun hal-hal yang diatur dalam pasal tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen antara lain, yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikolog wajib menjaga kelengkapan data dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi. Data asesmen psikologi dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik. Misalnya, ketika psikolog akan melakukan tes psikologi, tes IQ Binet haruslah mengecek kelengkapan alat dengan menceklis satu persatu alat yang digunakan. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan
dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik psikologi. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikolog mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Contoh kasus sederhana, ketika ada seorang klien A melakukan tes psikologi minat bakat dan IQ di suatu biro psikologi, namun A memilih untuk mengambil hasil asesmen ketika diperlukan. Kemudian pada saat A mendaftar perkuliahan universitas pilihannya, meminta hasil tes IQ, ternyata hasil tes klien tidak ditemukan di penyimpanan berkas sehingga sang klien harus melakukan tes ulang yang mana memperlambat sang klien dalam pengumpulan berkasnya.